Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 24 Februari tahun 2021. Bacaan pertama dari Nubuat Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini
dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bertobat dan percaya. Kadangkala ada orang non-Kristen mengajukan pertanyaan kepada orang Kristen begini: menurut orang Kristen, Yesus itu Tuhan. Mana buktinya bahwa Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan? Pertanyaan itu tidak dimaksudkan untuk meminta informasi. Kalau diberi jawaban yang paling meyakinkan sekalipun, mereka pasti tidak akan percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, di antara orang-orang yang mendengar tentang Yesus atau berjumpa dengannya, ada yang memiliki sikap seperti orang yang mengajukan pertanyaan tersebut. Mereka meminta tanda. Mungkin tanda itu mereka perlukan untuk percaya bahwa Yesus benar-benar utusan Allah. Atau mereka hanya sekedar ingin menyaksikan tanda-tanda ajaib atau mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Kita tidak tahu persis motivasi mereka, tetapi sikap Yesus jelas. Kepada mereka, kata Yesus, tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Yunus diutus Tuhan untuk menyampaikan seruan pertobatan kepada seluruh penduduk kota Niniwe. Seruan itu disertai ancaman 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Penduduk Niniwe, raja dan rakyatnya mendengarkan seruan Yunus. Mereka percaya kepada Allah dan bertobat. Saudara-saudariku yang terkasih, mendengarkan, percaya dan bertobat, itulah yang diharapkan oleh Yesus. Dan itu juga berlaku bagi kita sekarang ini. Mendengarkan berarti mendengar dengan penuh perhatian, meresapkannya dalam hati, menimbang-nimbang benar tidaknya dan baik buruknya. Percaya, pertama-tama adalah percaya bahwa Allah selalu menghendaki yang terbaik untuk semua orang. Kedua adalah memegang apa yang ditimbang sebagai benar dan baik. Ketiga, menghayati dalam hidup sehari-hari dalam apa yang diyakini sebagai benar dan baik itu. Bertobat mengandaikan bahwa tidak seorang pun sempurna. Semua orang pernah bersalah, baik dalam sikap batin maupun dalam tindakan dan perkataan. Bertobat berarti bersikap rendah hati dengan mengakui kekurangan, rela dikoreksi oleh orang lain, dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Semoga demikian. Amin.